Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Salam, Yesus salam, salam, Kristus. Pak. Ya, khususnya Shalom untuk Pastor Surbakti, ya, dan Ibu Tiar, dan semua yang hadir. Pada Amin. pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema mengelola perubahan dalam Kristus. Kita haruslah mengetahui bahwa kehidupan di dalam dunia ini atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan terus mengalami perubahan. Ya. Nah, setiap perubahan itu akan membawa dampak dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Segala dampak yang terjadi bisa baik, bisa buruk, sangat baik, atau sangat buruk. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyikapi perubahan dan merespon perubahan yang terjadi, itu akan menentukan dampaknya dalam diri kita, dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, komunitas kita, gereja kita, ya, dan negeri kita juga termasuk seperti itu. Jadi secara keseluruhan. Nah, sebagaimana kita ketahui ketika Tuhan berinisiatif menciptakan manusia, Tuhan juga melakukan perubahan di muka bumi ini. Ya. Kalau kita buka misalnya dalam kitab Kejadian dari pasal 1 yang di mana bumi ini belum berbentuk dan kosong, berubah menjadi sedemikian rupa. Sampai pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan melihat segala sesuatunya sangat baik. Ya. Jadi semua rencana Tuhan sebenarnya adalah sangat baik bagi ciptaannya, khususnya tentu bagi manusia. Nah, untuk menjaga agar semuanya itu tetap terpelihara menjadi sangat baik, Tuhan memberikan hukum atau peraturan-peraturan, gitu ya. Nah, peraturannya awalnya sangat sederhana sekali, yaitu ya yang secara khusus kita tekankan di sini adalah Tuhan memberikan perintah bahwa semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan ya yang baik dan yang jahat. Buahnya janganlah kamu makan, jika kamu makan kamu akan mati. Nah, peraturan ini sebenarnya kembali lagi saya katakan untuk menjaga agar manusia itu tetap ada di dalam kondisi yang Tuhan harapkan, ya sangat baik di Taman Eden. Nah, pengertian ini penting saya sampaikan karena banyak orang ketika ada peraturan atau hukum mereka menganggap seolah-olah itu menjadi beban, gitu ya, menjadi beban lah, menghalangi lah. Padahal sesungguhnya peraturan itu justru membuat agar semuanya sangat baik. Nah, saya bawa contoh sederhana saja. Kalau kita ada di jalan raya, pasti ada peraturan di situ. Ada lampu merah, ada lampu hijau, gitu ya, ada lampu kuning, dilarang parkir, dilarang stop. Nah, kalau saudara melanggar itu bisa menyebabkan satu bahaya pada diri kita dan juga bahaya pada orang lain. Nah, jadi tujuannya itu kita mematuhinya supaya semuanya berjalan sangat baik. Nah, namun demikian bahwa akhirnya kita tahu bahwa manusia itu melanggar perintah Tuhan dan situasi yang ada di Taman Eden jadi berubah. Ya, manusia akhirnya diusir dari Taman Eden, kira-kira seperti itu, ya, dan akan mengalami penderitaan-penderitaan dalam hidup. Nah, itu kan satu perubahan juga, gitu ya, akibat daripada pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan, ya, karena manusia telah berdosa. Nah, kemuliaan Tuhan ini adalah satu gambaran yang sangat penting yang harus dimiliki manusia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, kekudusan, kemuliaan Tuhan itu telah hilang. Nah, ketika kemuliaan Tuhan itu hilang dalam hidup manusia, perilaku manusia menjadi semaunya, ya, menurut keinginannya, dan terus berkembang menjadi lebih buruk. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu. Itu sebabnya oleh karena kasih-Nya, ya, di dalam Yesus Kristus,
Yesus Kristus menjadi media untuk menanggung segala dosa dan akibatnya manusia itu. Nah, ini juga akan membawa sebuah perubahan sebenarnya, gitu ya. Di dalam Kristus kita mengalami perubahan. Namun demikian, ketika perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak kita kelola, maka dampak dari perubahan yang kita harapkan dan yang Tuhan harapkan dalam diri kita juga sulit terrealisasi. Gitu. Bahkan bisa menjadi lebih buruk. Nah, kalau kondisi ini menjadi lebih buruk, tentu akan berdampak dalam kehidupan pribadi, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, persaudaraan, ya, dengan sesama, itu juga akan menjadi terganggu, ya, menjadi lebih buruk. Nah, sekarang ini menjadi satu pilihan bagi kita. Apakah perubahan-perubahan ini yang menjadi keinginan kita, ya, yaitu menjadi buruk atau menjadi lebih baik? Kalau kita mengambil keputusan bahwa dampak yang kita harapkan dari perubahan itu adalah hal yang baik, maka kita harus punya komitmen, ya. Komitmen, sesuatu komitmen yang harus kita putuskan dalam hidup ini agar, gitu ya, dampak yang baik dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam segala satu dalam diri kita bisa terrealisasi. Dan itu menjadi satu hal sukacita dalam kehidupan kita. Nah, secara singkat saya mengatakan bahwa ternyata ketika di dalam Kristus, ya, di zaman kasih karunia, bahkan Roh Kudus sudah dicurahkan, firman Tuhan begitu gencar disampaikan, mujizat begitu nyata, ya, di dalam generasi yang pertama. Rasul Paulus melihat di jemaat di Roma dengan banyak alasan tertentu, kan ternyata kehidupan jemaat di Roma tidak sesuai dengan harapan, ya, tidak sesuai dengan harapan yang Tuhan inginkan dan juga yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu dia berkata di dalam Roma 12 ayat 2 sesuai nats yang kita siapkan, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi diharapkan ada suatu perubahan. Nah, kalau seandainya hidup kita sama dengan dunia ini, orang akan bingung sebenarnya pengikut Kristus itu yang mana? Apakah karena bajunya mungkin warna putih semua, mungkin gitu ya. Oh, ada salib gitu kan. Mereka menyanyi, memuji gitu ya. Oh, itu orang Kristen. Oh, tapi kita juga begitu gitu ya. Kita yang dengan penganut agama yang lain juga begitu. Punya ciri khas, ya, juga terlihat dari bajunya barangkali ya. Baju mereka mungkin batik gitu ya, pakai topi dan lain-lain. Oh, mereka juga beribadah ya dan lain-lain. Nah, mereka lihat, oh, ada bahasa-bahasa yang lain dan lain-lain. Tetapi gitu ya, tetapi yang dilihat kok ketika ada masalah nggak ada bedanya dengan kita ya. Ada masalah mereka ribut juga. Nah, sama dengan kita ribut. Kayak gitu ya. Oh, perilaku mereka sama. Nah, gitu. Jadi yang membedakan ini apa? Apakah hanya simbol-simbol saja, gitu ya? Tapi sikap dan perilaku, gitu ya. Orang Kristen pada masa itu, ya, Rasul Paulus mengatakan hampir nggak ada bedanya sama sekali. Makanya diminta, ya, agar umat Tuhan yang ada di Roma melakukan perubahan, gitu ya. Tentu kita bertanya, ya, pada jemaat di Roma, loh, bagaimana kami melakukan perubahan itu? Memang apa yang sudah terjadi dalam diri kami sehingga kami harus berubah? Gitu ya. Nah, dikatakan di sini bahwa saudara dan saya harus bisa membedakan, gitu ya, dapat membedakan kehendak Allah dalam hidup kita, yaitu apa yang baik, itu baik tidak, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak mungkin bisa terrealisasi dalam diri kita jika kita tidak mengelolanya. Kira-kira begitu, ya. Akan berlalu begitu aja. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Seperti saya katakan di dalam Roma 3 ayat 23, gitu ya, saya tampilkan di sini bahwa manusia itu telah kehilangan
kemuliaan Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kita timbul pertanyaannya, misalnya di Jumat Rumah, bagaimana mungkin kami bisa merubah diri kami, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kami bisa melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, sedangkan kami telah kehilangan kemuliaan Allah tersebut. Nah, saudara yang kasih, ya, dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 24, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya berarti di dalam Kristus saudara dan saya sudah ditebus, gitu ya. Sudah harusnya berbeda sama sekali. Di mana perbedaan itu? Nah, kira-kira gitu ya, saya bawa dengan sederhana agar kita dapat bisa mengelolanya dengan baik. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 22, ya perhatikan baik-baik di sini. Tadi kita tahu bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 22, di dalam doanya dia berbicara, menyampaikan kepada Tuhan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Amin. Ya. Tadi yang manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan oleh karena dosa, tapi oleh karena penebusan Yesus Kristus, bahwa semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya sudah diberikan kemuliaan. Bahkan dikatakan, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, untuk apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita satu. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saya sesungguhnya di dalam Kristus sudah diberikan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau memang demikian sudah wajarlah bahwa gitu ya, kita kembali ke Roma 12 ayat 2. Rasul Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena kamu telah menerima Kristus dan kamu telah menerima kembali kemuliaan yang telah hilang itu di dalam dirimu, di dalam Kristus oleh penebusannya. Kita diperkenankan, ya, telah dilahirkan kembali, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya inilah yang membuat kita harus mengelola. Tidak boleh membiarkan kita tahu begitu saja. Kita mengelola. Nah, tujuan pengelolaan itu adalah ya untuk mengupayakan agar setiap orang yang ada di dalam Kristus, gitu ya, kita lakukan pendekatan-pendekatan untuk mengubah mereka, cara pandang mereka kepada kondisi ya atau situasi dan kondisi masa depan di dalam Kristus yang memang Tuhan tetapkan, dan itu yang menjadi harapan kita. Dan usaha ini kita lakukan untuk mengatasi semua dampak dari perubahan-perubahan yang ada. Ya, sehingga di dalam Kristus kita bisa membedakan ya mana yang baik dalam hubungan kita, baik itu suami istri, orang tua dengan anak, persaudaraan, ya, apa saja ikatan hubungan yang ada, orang tua, ya, dengan menantu, dengan mertua, rekan kerja, ya, dalam komunitas apapun. Jadi kita tahu berbuat yang baik. Kita tahu ya melakukan apa yang berkenan. Bahkan yang sampai yang sempurna secara ya bertahap terjadi. Nah, inilah yang penting harus saudara kelola. Nah, oleh sebab itu ya dengan sederhana saya mengatakan kalau begitu apa Pak yang harus saya lakukan sekarang? Gitu ya. Kita akan melihat yang pertama sekali adalah ya kita perhatikan keadaan kita ya. Nah, kita perhatikan keadaan kita. Nah, jadi ayat Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, gitu ya. Itu pertama kali perhatikan. Jadi ada kita mengevaluasi diri kita. Tanpa mengevaluasi diri kita, kita merasa semuanya itu kelihatannya sudah baik. Gitu ya. Jadi kita bisa tertipu. Ya, oh baik-baik saja Pak. Ya. Tapi ketika dievaluasi, kita lihat reject, iya ya. Nah, kalau kami dalam dunia kedokteran misalnya gini, Anda sehat, ya. Untuk mengetahui mau benar Anda sehat,
ya lakukanlah medical check up. Kira-kira gitu ya. Lakukan medical check up. Kalau memang di dalam medical check up tidak ditemukan ya sesuatu hal, bagus. Kalau ditemukan sesuatu hal, jadi kan tahu bagaimana memperbaikinya. Ya, kira-kira gitu. Medical check up. Jadi perhatikanlah ya diri kita. Jadi katakan di situ, janganlah kita seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, jadi kita tahu, kita perhatikan, waduh, kelihatannya saya salah ini. Ya, kok masih begini setelah di dalam Kristus. Nah, kita tahu, oh, begitu toh, ya, dalam yang terjadi dalam diri kita. Nah, setelah kita memperhatikan itu, kita lompat ke ayat 17. Ya, kita lompat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Masa terus kita udah tahu, kita perhatikan, aduh, saya ini kok nggak banyak berubah. Perkataan saya, cara berpikir saya, perilaku saya, ya, kok banyak menyakiti orang-orang terdekat dengan saya dalam satu hubungan komunitas dan lain-lain, kurang menghargai, baik dari tutur kata, sikap, ya macam-macam lah, ya. Janganlah kita bodoh. Nah, gitu. Lalu apa yang harus kita ini? Ya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kan dikatakan di sini usahakanlah. Ini mengelola perubahan, ya. Karena mengelola itu adalah usaha untuk ya menyikapi dan melakukan perubahan yang perlu. Jadi, oh telah terjadi perubahan dalam hidup saya begini. Saya nggak inginkan hal itu terjadi. Maka saudara melakukan ya perubahan-perubahan untuk mengatasinya, menyelesaikannya. Misalnya sebagai anak-anak Tuhan, wah udah ada masalah nih dengan seseorang. Nah, Tuhan bilang kan di dalam khotbahnya di bukit, Matius 5, berbahagialah orang yang membawa damai. Betul kan? Membawa damai. Mereka disebut anak Tuhan. Ayo mari kita berdamai. Nggak masalah siapa yang salah, gitu ya. Nggak siapa. Kalau memang saya yang salah, ya mohon maaf, gitu ya. Tapi kita, ya saat itu saya bodoh, melakukan kesalahan. Oh nggak Pak, bukan Bapak yang salah, saya yang salah. Akhirnya ribut maaf-maafan, ya, menyatakan yang salah. Lalu akhirnya ya berpelukan lah, kira-kira gitu ya. Kita senang kalau nonton film anak-anak kan lucu-lucu, Teletubbies kan selalu berpelukan gitu ya. Nah, jadi sesama anak Tuhan juga perdamaian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini kalau kita ketahui, kenapa ya saya kok jadi bodoh seperti ini, gitu ya, dan tidak bijak, kan gitu ya, dikatakan hendaklah kamu ya jangan bodoh, harusnya jadi orang bijak. Kalau kita recheck sebenarnya itu kenapa? Karena tadi kita mengabaikan firman Tuhan yang sudah kita ketahui. Jadi saya nggak berbicara yang belum kita ketahui. Kita justru mengabaikan firman Tuhan yang sudah kita ketahui, mau sedikit maupun banyak. Gitu. Kenapa? Nah kita lihat Yesus sendiri sudah berkata di dalam Matius 7, gitu ya, dalam ayat 24 sampai 27. Ya, ini penting kita perhatikan. Ya, dikatakan begini, 24 ya. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku ini atau firmanku ini dan melakukannya. Nah, ya. Jadi bukan hanya mendengar tapi melakukannya. Nah, dikatakan ia sama seperti dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oh gitu, jadi bijaksana itu artinya bahwa saya harus hidup atau mengelola perubahan-perubahan di dalam Kristus. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Padahal saya banyak tahu firman Tuhan, tapi kok saya tidak melakukannya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, terus ayat yang ke-26, gitu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, kira-kira gitu. Mendengar, jadi dia tahu, mau sedikit mau banyak tidak masalah. Gitu ya. Tetapi ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikannya rumahnya di atas pasir. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah dari gambaran Yesus ini orang yang bijaksana dan orang yang bodoh? Ternyata persoalan yang dihadapi dalam hidup ini sama. Gitu ya. Saudara perhatikan ayat 25 sama 27 sama. Kemudian turunlah hujan. Gitu ya. Datanglah banjir. Nah, ya, saudara perhatikan ayat 27 juga gitu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
ya ada masalah yang timbul, masalah itu akan membawa perubahan, ya, atau saudara tetap berdiri teguh dengan baik. Nah, dikatakan tetapi, ya, nah, rumah itu tidak rubuh gitu. Karena dia berdiri sesuai dengan firman Tuhan, itu istilahnya. Ya, di atas batu itu artinya dia dirikan atas firman Tuhan. Nah, sedangkan ini rubuh karena dia tidak mendirikannya di atas firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita tahu di sini bagaimana Pak mengelola perubahan itu. Berarti yang pertama ya saudara lakukan itu adalah mulai ya, mericek kembali bukan hanya diri kita, tapi firman Tuhan yang kita tahu. Dan mulailah menerapkannya. Kira-kira gitu. Nah, itu sebabnya kita kembali lagi ke dalam Efesus 5, gitu ya. Kita lihat ayat ke-16. Nah, dikatakan begitu ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, gitu. Jadi, saudara dan saya masih bisa mengelola perubahan karena masih ada waktu sebenarnya gitu. Kalau nggak ada waktu, ya nggak ada lagi yang mau dikelola Pak. Udah selesai. Betul kan? Jadi waktu yang Tuhan berikan kita kepada hari ini pun sebenarnya kita pergunakan untuk mengelola perubahan-perubahan itu. Baik mengatasi perubahan yang terjadi dalam kondisi begini Pak, kelihatannya gitu ya. Masalah ekonomi sangat sangat mempengaruhi, baik oleh karena pandemi, terjadinya dampak dari perang Rusia dan Ukraina, baik itu ini yang sedang bergolak ya, Israel dengan Hamas ya di Palestina, itu akan banyak juga mempengaruhi, kira-kira begitu. Nah, belum lagi peristiwa-peristiwa yang kehidupan kita yang bersifatnya komunitas dalam rumah tangga dan lain-lain ya. Nah, dalam bidang usaha dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang memang terus terjadi yang akan membawa perubahan. Nah, kita pergunakan waktu, kita kelola, kita upayakan supaya kita bisa melewatinya, dampaknya tidak buruk, tapi menjadi lebih baik. Nah, saya akan ambil sorot dulu istilahnya perubahan ini apa, contohnya ya masalah keuangan. Ya. Banyak juga orang-orang Yahudi yang telah terima Kristus di Roma, gitu ya, dan yang non Yahudi, oleh karena masalah ekonomi mereka juga akhirnya udah terima Yesus, punya karunia gini, tapi perilaku mereka seperti orang dunia dalam mengolah penguangan, ditawarkan mereka bisa berubah, ya, artinya jangan lagi ke menyembah berhala, kembali lagi ke berhala, ya, tidak lagi harus korban, harusnya berkorban mengikuti, jadi aneh-aneh lah seperti itu. Nah, bagaimana Pak cara mengatasinya? Ini sebagai penutup saja, ya karena memang ini suatu pelajar kebenaran firman Tuhan yang berkesinambungan terus, ya sesuai dengan dibutuhkan. Nah, saya bawa dari mengelola keuangan dulu. Nah, bagaimana caranya Pak supaya kita bisa ini, ya bisa eksis? Nah, kita lihat di Ibrani 13, ya ini penting sekali, ya saya sampaikan ayat 5 ya. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, dalam mengikuti Kristus, banyak kebutuhan-kebutuhan, perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kita tanpa kita sadar dalam pikiran kita sebenarnya, saya mengikut Tuhan senang sih Pak, gereja senang gitu ya. Tapi ya uangnya ini yang kurang. Gitu ya. Kalau ada uang apapun yang terjadi kayaknya santai lah Pak. Selain itu juga saya mau berkorban membantu orang Pak, gitu ya. Jadi yang penting itu uang Pak. Nah, jadi ini sebenarnya, jadi ya bukan lagi lagu yang saya katakan, Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Akhirnya di dunia ini uang ini bisa menggantikan Yesus, tergeserlah Yesus ke nomor 2. Gitu ya. Nah, saudara perhatikan kemuliaanmu yang tercurah bagiku. Jadi Tuhan sudah memberikan kemuliaan kan? Harusnya apa? Ya, kita menjadi baik. Ya, bedang bertambah baik. Gitu lagunya kan gitu ya. Menjadi baik dan bertambah baik bagimu. Nah, ini kalau nggak dikelola, kita bukannya menjadi baik dan bertambah baik, bahkan menjadi terpuruk. Ya, kita menjadi hamba uang jadinya di sini. Gitu. Nah, jangan. Nah,
saya berhentikan di sini supaya saudara tahu dulu, ini nggak main-main ini menjadi hamba uang, ya. Karena apa? Kalau saudara dan saya menjadi hamba uang, terjadilah pribadi yang seperti ini. Ya, ini kan ada masa yang sukar, saudara tahu ya bahwa dikatakan Rasul Paulus dibuat suratnya kepada Timotius sudah ketahui pada akhirnya kan masa yang sukar. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, udah. Kalau udah menjadi hamba uang, sering kasih mereka bisa membual. Ya. Oh, begini bisa sombong atau sebaliknya, mereka bisa jadi pemfitnah. Mereka berontak sama orang tua gara-gara uang nih. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, banyak sekali di sini. Nah, saudara perhatikan, ya, secara lahiriah mereka beribadah, ikut dicum, ikut ke gereja, ikut ini. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, karena pada hakikatnya mereka itu lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Itu orang-orang yang jadi hamba uang, kapan saja dia bisa. Makanya dikatakan, ya, di dalam surat Ibrani ini, ya, belajarlah mencukupkan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, gitu. Ada yang sekian Pak, ya jalani. Kenapa? Ya, khawatir boleh, tapi jangan tenggelam dengan kekhawatiran Tuhan. Besok makan apa? Terus ini bagaimana? Nah, kenapa di dalam kitab Ibrani ini dikatakan seperti itu? Jangan kamu jadi hamba uang. Kalau nanti masa sukar ini malah membuat kamu nanti seperti dunia berubah. Alasannya ada Bapak Ibu. Nah ini yang kita imani, kelola ini. Karena Allah telah berfirman, nah, apakah cukup? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, ya, tidak dibiarkan. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, keren banget ya. Janji Tuhan ini sebenarnya keren banget. Hanya memang dalam realitanya adalah kalau perubahan itu tidak kita kelola, gitu ya, kita malah sebaliknya, kita terpuruk, gitu ya, kita terpuruk, ya, menjadi serba dunia. Nanti misalnya di dalam dunia pekerjaan dilihat ini yang mana yang Kristen, mana yang agama ini ya, sama-sama aja. Datangnya telat, kayak gitu ya. Kerjaannya begini, ya ketika ada masalah ribut. Nanti ketika lihat ada yang hilang, yang Kristen juga kena, gitu kan? Nah itulah yang membuat. Kalau ditanya pada umumnya, kenapa Anda melakukan hal itu? Pasti ada alasannya, gitu ya. Untuk memenuhi dengan alasan begini, karena saya nggak suka. Nah ini kan kayak orang dunia. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini, mari kita disadarkan bahwa di dalam Kristus sebenarnya kita harus bisa bangkit menjadi terang, ya, di tengah kegelapan dunia ini. Karena memang kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita, ada di dalam diri kita. Status kita tidak lagi sama dengan manusia di dunia ini karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tentu Bapa kita akan memelihara kita, menjamin hidup kita. Sehingga ketika pun perubahan yang terjadi di dalam alam kehidupan ini sama-sama mengalami bencana terpuruk, pandemi, tragedi ini, tapi kita tetap menunjukkan kita anak Tuhan. Amin. Ya, kita tetap bisa merespon dengan baik segala sesuatu, berdampak positif. Ya, itu yang Tuhan inginkan karena memang penolong itu, Roh Kudus itu sudah menyertai kita. Maka sebagai penutup saya katakan, izinkanlah Roh Kudus memainkan perannya dalam hidup kita, mengelola kita dan kita mengelola, yaitu saya singkat saja sederhana mengatakan gini, ya, tolong biarkan Anda ditolong oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, insafkan, sadarkan, setelah ditolong sadarkan, atau yang kedua dalam kondisi kita insafkan, ya, atau sadarkan dia baru ditolong. Setelah itu ajar kami Tuhan, ya, bimbing dia, lalu Tuhan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran janji-janji Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah menerima kasih karunia Bapa yang begitu besar di dalam Yesus Kristus, sehingga kami ini menjadi anak-anak-Mu, anak-anak tebusan-Mu, dan Roh Kudus menolong memimpin kami, sehingga kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa.
dan kami menjadi pewaris daripada janji-janji-Mu di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, sehingga kami dimampukan untuk menjadi garam dan terang, menggarami dan menerangi orang lain. Karena kami telah diubahkan lebih dahulu bersama Tuhan, mengatasi dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu, yang membawa perubahan di muka bumi ini, sehingga membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, biarlah melalui Zoom Power of Love ini, kami diberkati dan semua orang yang mendengar juga diberkati, dibawa menjadi lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Karena kami mempergunakan waktu yang masih Tuhan karuniakan bagi kami untuk mengelola perubahan yang ada di dalam Kristus. Karena kami tahu segala sesuatu itu ada waktunya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Tuhan Yesus memberkati. Ya, wow, ya. Keren hari ini. Terima kasih Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, kami sangat-sangat diberkati ya dengan firman pagi hari ini. Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari hambanya. Ya, tema kita hari ini mengelola perubahan dalam Kristus Yesus ya. Banyak tadi yang sudah dijelaskan pagi hari ini, dan satu hal tadi pesan-pesan terakhir, yes, pesan-pesan terakhir ini biasanya berkesan ini Pak, saya suka itu ya. Tadi dikatakan izinkanlah Roh Kudus ya untuk menolong kita ya, membantu kita di dalam kita mengelola perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Wow, keren itu pesannya. Jadi saya percaya setiap kita semua diberkati. Pagi hari ini ada kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi atau mau menambahkan, boleh kami berikan waktu 2 orang saja ya. Langsung saja dibuka mic-nya, 3 menit 1 orang. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bersaksi sesuai ataupun berhubungan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan langsung buka mic-nya. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi atau mau bertanya? Silakan Pak. Ya, jadi Silakan Pak. firman Tuhan hari ini ya sangat menjawab kebutuhan setiap orang, termasuk juga kebutuhan saya sebagai hamba Tuhan. Jadi yang saya belajar dari pemaparan pada saat ini yaitu bagaimana mengelola semua perubahan. Perubahan apa yang ada? Ya, perubahan ekonomi bisa naik turun, tapi bagaimana mengelolanya? Ya, jadi saya kalau membeli sesuatu, saya sambil berdoa. Ini kebutuhan atau keinginan. Jadi berdoa itu bukan hanya buat makan, ya, buat tidur, enggak, tapi membeli sesuatu pun perlu berdoa. Ini keinginan saya atau kebutuhan. Jadi dalam hal ini, ya, makasih Pak Dr. Saud ya yang sudah menyampaikan hari ini. Jadi itu menjadi good habit ya bagi saya. Jadi saya pertimbangkan sesuatu sebelum membelanjakan sesuatu. Nah, dalam hal ini ya saya bisa melihat Tuhan berikan kemampuan untuk mengelolanya sampai hari ini ya. Jadi kalau kita bisa mengelola, tidak pernah kekurangan dalam arti kata kebutuhan kita senantiasa cukup. Artinya, jadi ini yang saya alami kesaksian berkaitan dengan firman Tuhan ini yang saya dengar itu merefreshing saya untuk tetap konsisten bahkan lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Oke, baik. Terima kasih Pak Serbakti. Ada lagi yang lain? Pak Victor Huta Julu, Bu Timawar, Bu Juhaini, Bu Serlilus, Bu Lydia Lalang.
Ada yang mau direspon atau mau ditanya, ya kan? Silakan, saya kasih waktu. Mungkin Ibu Tiar dulu lah. Mungkin ada ya, yang lain nggak respon. Ya, Ibu Tiar. Silakan Ibu Tiar. Saya dari tadi kayaknya udah ngomong, Pak. Ya, Ya, tapi saya nggak apa-apa. saya hari ini diingatkan ya sungguh diingatkan tadi dari pemaparan hari ini saya diingatkan bahwa tadi dikatakan ya eh, kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi oleh Yesus Kristus kemuliaan itu dikembalikan, kan gitu kan? Kita bersyukur, puji Tuhan. Nah, tapi tadi dikatakan eh, kenapa kita masih mengalami ya kesulitan-kesulitan gitu ya. Nah, saya sangat kena itu. Ya, dibilang karena itu perhatikanlah dengan seksama ya. Efesus 5 ayat 15. Bagaimana kamu hidup gitu. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jadi intinya itu tadi ya, kalau kita lupa eh, apa namanya? Evaluasi ya Pak ya. Saya pikir ini perlu ya. Kalau kita lupa mengevaluasi diri ya benar seolah-olah baik-baik saja. Padahal kita sudah jauh lari dari kebenaran firman Tuhan. Dan tadi dikatakan lagi eh, janganlah kamu bodoh katanya Efesus 5 ayat 17, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang lebih seru, kenapa aku bodoh ya gitu. Saya bikin pertanyaan di sini. Saya, kenapa aku bodoh gitu kan? Rupanya jawabannya di Matius 7 ayat 24 ya. Karena mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan gitu loh. Jadi saya hari ini diingatkan untuk ini ya, kadang-kadang seperti tadi ya, contoh memang benar itu contoh kecil, apalagi ibu-ibu pergi ke pasar, tadinya tujuannya mau beli sayur sama ikan. Rupanya sebelum sampai ke pasar itu, rupanya kiri kanan biasanya melewati toko kain, Pak, toko baju, aksesoris gitu kan. Nah, terus dibikin di situ Pak Saleh, Saleh, Saleh gitu kan. Apalagi akhir tahun ini Pak, banyak kali saleh-salehnya gitu kan. Apalagi kalau ke mall gitu ya. Ya 50% buy one get one gitu kan, buy two get three gitu kan. Itu menggoda gitu kan. Nah, sehingga lupa tadi belanja buat ikan sama sayur karena ini, oh iya nanti besok nggak ada lagi nih gitu kan. Akhirnya kita beli lagi. Ini hari ini diingatkan kembali ya, kadang-kadang karena kita nggak pintar mengelola akhirnya kita kekurangan ya, jadi saya ya benar-benar itu tadi karena mendengar firman ya, dan lebih jelas tadi dikatakan ya seperti perumpamaan tadi, orang yang bijak mendirikan rumahnya di atas batu, tapi yang bodoh mendirikannya di atas pasir. Ya tadi itu tadi ketika kita mengambil keputusan, dan saya tertarik dengan kata-kata komitmen ya, komitmen ya. Jadi uh, untuk bangun saja pun kalau kita nggak ada komitmen itu nggak akan bisa ya, seperti ini Zoom ini. Nah itu juga perlu, itu juga gimana kita, saya bodoh apa Arif gitu kan. Ya kan, jadi ya misalnya kita terima satu tanggung jawab ya kan, misalnya uh, kamu atau saya lah contohnya koordinator ya di ibadah The Power of Love gitu kan. Ya, saya dulu menolak, jujur saya bilang saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa bangun pagi gitu. Nah, tapi uh, itu tadi saya hari ini banyak diberkati, banyak kata-kata Mbak tadi bilang bimbing mereka, jadi saya ini ya dibimbing Pak, dibangunkan, telepon, di miss call, kadang-kadang saya matikan, saya silent Pak, saya silent, berisik masih jam dulu kan jam 4.30, masih jam 4 udah handphone udah berisik, lagi enak tidur itu kan. Oh, saya matikan handphonenya. Tapi itu tadi saya hari ini diingatkan masalah membimbing ini, membina ini, dan saya ini sangat-sangat lemah. Saya orang yang tidak sabar, ya. Jadi kalau misalnya maaf kata nih, ya itu tadi kalau saya mungkin disuruh membangunkan, saya bangunkan sekali dua kali, terus nggak mau, udah saya biarin aja gitu.
Tapi saya melihat beberapa ada hamba Tuhan yang berhasil membimbing, ya. Saya bukan karena depan Dokter Saud termasuk dokter ini, saya melihat ada apa ya? Itu kan sering kita dulu seminar ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang tajam. Kalau saya itu langsung saya babat itu. Saya bilang sama Pak Surbakti, nggak ngerti-ngerti, dua kali tiga kali udah saya babat itu Pak, saya bilang kan, kata Pak Surbakti, ya, makanya jadi saya bilang, saya kelemahan saya di situ, saya kurang sabar. Jadi kalau udah saya beritahu begini begini begini, diulangi lagi, iya Pak masalahnya begini Pak, gitu kan. Itu tadi tahu firman tapi tidak melakukan, gitu kan. Tapi memang kalau membimbing itu nggak bisa ngomong begitu ternyata. Kalau kita bilang begitu, udah besok dia kabur, dia nggak bakal mau lagi ketemu dengan kita. Jadi ya saya di situ kelemahan saya. Jadi doakan saya Bapak Ibu agar saya bisa evaluasi, ya. Rindu kita teman-teman juga bisa mengalami itu tadi kemuliaan Tuhan, ya, mereka bisa berubah di dalam Kristus. Tapi untuk membimbing itu sangat-sangat tidak mudah. Itu tadi saya untuk membangunkan orang saja, kalau udah 3 kali 4 kali saya nggak mau lagi bangunkan. Saya pikir nanti dia terganggu, nah nanti dia marah kan, gitu kan. Tapi ternyata orang-orang tertentu atau hamba Tuhan tertentu bisa melakukannya dengan baik, dan ini harus perlu belajar dan belajar lagi. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kembali. Ya, mungkin ada lagi satu orang lagi, silakan Bapak. Ada Pak Victor, Bu Mawar, Bu Juhaini, Bu Lalang, Bu Shirley Rose dari Brunei. Apakah bisa dengar? Dari tadi nggak bisa buka mic. Ya, oke lah jika sudah tidak ada. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Dokter Saud. Kami sangat-sangat diberkati. Walaupun mereka tidak bicara, tapi saya tahu mereka juga pasti sangat-sangat diberkati, ya. Seperti kita hari ini diingatkan untuk kita evaluasi hidup kita agar kita lebih bijak lagi mengalami perubahan, jangan gampang terpengaruh dengan dunia, ya, sehingga kita tidak dikatakan Alkitab orang bodoh, ya, tapi kita dikatakan orang bijak, orang yang arif, ya, seperti itu. Baik, kita mau akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa syafaat, dan mungkin ada yang mau didoakan Bapak Ibu. Nanti pagi hari ini yang pimpin doa syafaat Ibu Lydia Lalang, ya.